sudut pandang dalam cerita fiksi. Teman-teman, apa kamu suka membaca cerita di majalah ataupun novel? Dalam cerita fiksi atau karya sastra lainnya, ada yang dinamakan dengan sudut pandang. Nah, apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara yang digunakan penulis untuk menuliskan ceritanya. Dalam sudut pandang akan terlihat siapa yang menceritakan cerita tersebut dan dari posisi mana cerita tersebut dilihat. Secara umum, sudut pandang terbagi jadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yuk kita cari tahu lebih lanjut mengenai sudut pandang dalam cerita fiksi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sudut pandang orang pertama. Dalam sudut pandang orang pertama, penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh yang bercerita secara langsung. Di sini, penulis menggunakan kata ganti aku atau saya saat menceritakan kisahnya. Karena menggunakan kata ganti orang pertama, pembaca seperti diajak ikut masuk ke dalam cerita. Contoh cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku memutuskan untuk kembali menyelinap ke dapur. Ternyata kue yang dibeli ibu tadi siang masih tersisa. Saat melihatnya, aku langsung merasa lapar. Tanpa menunggu lama, akhirnya kue itu aku habiskan. Sudut pandang orang ketiga. Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis tidak memposisikan dirinya sebagai tokoh yang bercerita secara langsung, tapi menggunakan orang atau tokoh lain. Di sini, kata ganti yang digunakan saat bercerita adalah ia, dia, atau nama dari tokoh yang bercerita tersebut. Dalam cerita dengan sudut pandang orang ketiga ini, penulis seperti berada di luar cerita. Contoh cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Alika memutuskan untuk kembali menyelinap ke dapur. Ternyata, kue yang dibeli ibunya tadi siang masih tersisa. Saat melihatnya, Alika langsung merasa lapar. Tanpa menunggu lama, akhirnya kue itu ia habiskan. Itulah sudut pandang dalam cerita fiksi, beserta contohnya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!